السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 23 मार्च है. Hari ini adalah tanggal 23 Maret dan hari ini di dalam jemaat kita ini diperingati sebagai Hari Masih Maud alaihi salatu wassalam. Akan banyak terdapat pertemuan-pertemuan dalam memperingati hari ini di jemaat-jemaat lokal, dan pada 2 hari selanjutnya adalah hari Sabtu, Minggu, dan weekend, dan akan banyak pengajian-pengajian berkenaan dengan ini, dan akan dijelaskan berkenaan dengan latar belakang dan sejarahnya. Pada saat ini saya akan menyampaikan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang di dalamnya beliau alaihi salatu wassalam memberitahukan maksud kedatangan beliau dan pentingnya serta ketinggian derajat beliau. Setelah pendakwaan beliau, para ulama yang mengatasnamakan diri mereka Islam demi untuk memanasi umat-umat muslim berusaha dengan sekuat tenaga dan terus berusaha, dan hingga saat ini mereka terus saja melaksanakannya. Akan tetapi dukungan dari Allah Subhanahu wa taala terus pada jemaat ini, dan jemaat ini terus maju, dan orang-orang yang berfitrat bersih terus masuk ke dalam lipatan jemaat ini. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sesuai dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan maksud kedatangan beliau, menjelaskan bahwasanya sungguh akulah yang merupakan Al-Masih yang dijanjikan. Beliau bersabda bahwasanya tauhid yang hakiki itu dan Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, keagungan beliau dan kebenaran beliau serta kitabullah yang sungguh datang dari Allah Subhanahu wa taala itu tengah diserang dari berbagai macam arah. Apakah bukan merupakan gairat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia menurunkan wujud pematah salib tersebut? Karena serangan yang ditujukan kepada Islam itu datang dari
Kristen dan terus menerus. Dan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, bukankah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun. Ingatlah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu sungguh benar. Ia sesuai dengan janjinya telah menurunkan seorang pemberi peringatan dari wujudnya. Kan tetapi disayangkan bahwa dunia tidak menerimanya. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerimanya, dan dengan serangan yang sangat dahsyat ia akan menzahirkan kebenarannya. Yang menjelaskan bahwa saya dengan sungguh-sungguh menjelaskan bahwasanya saya ini datang sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Apabila kalian ingin menerimanya, maka terimalah ini, dan apabila ingin menolaknya, maka tolaklah. Tetapi penolakan kalian tidak akan ada apa-apanya, karena janji Allah Subhanahu wa taala itu akan terus berlangsung. Karena Allah Subhanahu wa taala sejak awal dalam kitab Barahin Ahmadiyah menjelaskan bahwasanya Shadaqallahu wa rasuluhu wa kana wa'dan maf'ula, yakni perkara Allah dan Rasulnya itu sungguh benar dan janji Allah telah benar. Oleh karena itu pada suatu waktu yang lain beliau alaihissalam bersabda bahwasanya maksud minhajun nubuwah itu tengah diuji, dan kini lihatlah kebenaran itu ada bersama siapa, dan khayalan-khayalan mereka itu tidak ada gunanya sama sekali. Dan sungguh saya itu tidak membenarkan apa dakwaan saya itu dengan khayalan saya. Oleh karena itu, apa sebabnya bahwa kebenaran ini mereka tidak mengujinya? Oleh karena itu, apabila mereka membuka mata hati mereka dengan sebesar-besarnya, maka saya meyakinkan bahwa mereka manusia pasti akan menerimanya dan ia akan mengambilnya. Akan tapi mereka yang di dalam hatinya itu memiliki kebakhilan dan iri hati dan dengki, apa yang saya sampaikan ini tidak ada gunanya, tidak akan sampai pada mereka. Oleh karena itu, saya misalkan seseorang yang juling, yang melihat sesuatu itu menjadi 2 atau 3, dan apabila ia melihat sesuatu maka ia tidak akan langsung bisa meyakininya. Oleh karena itu ada suatu cerita bahwasanya seorang yang juling itu bekerja pada sebuah majikannya, pada seorang majikannya. Kemudian majikannya menyuruh kepada orang juling itu untuk ambil kacamata. Orang juling berkata, oh, di dalamnya ada 2 kacamata. Kacamata yang mana yang harus saya ambil? Majikannya berkata, di dalamnya hanya ada 1 kacamata. Majikannya berkata bahwasanya hancurkan yang 1 itu. Maka orang juling itu menghancurkannya, maka hilanglah itu kacamata. Oleh karena itu baru ia memahami. Oleh karena itu terhadap orang-orang yang menentang saya, apalagi yang harus saya jawab? Mengapa mereka itu terus-menerus berkata bahwasanya apabila saya mengatakan hal ini, mereka tidak mengetahui bahwasanya akan ada suatu masa bahwasanya apa yang mereka katakan itu, apa yang mereka ragu-ragukan itu, orang-orang itu akan menertawakan mereka terhadap hal-hal keraguan-keraguan yang mereka lakukan. Oleh karena itu adalah hak dari orang yang mencari kebenaran bahwasanya mereka itu meminta bukti dari saya, dan ini adalah perkara yang baik dan bagus apabila mereka itu meminta bukti. Dan yang akan saya berikan adalah apa yang biasa diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya, sesuai dengan yaitu dalil yang secara akal, kemudian dalil dari kitab-kitab wahyu. Dan apa yang sedang terjadi sekarang ini dan tanda-tanda yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kedatangan saya, dan tanda-tanda itu kurang lebih 150 hingga sekarang, yang orang yang menyaksikannya itu bahkan hingga sampai ratusan ribu. Oleh karena itu mereka yang menolak saya itu adalah merupakan suatu kebodohan, dan
Al-Masih akan datang, ia akan menjadi hakim. Oleh karena itu, terimalah keputusannya. Dan karena ia akan memberikan keputusan, oleh karena itu terimalah keputusannya. Orang yang di dalam hatinya terdapat kenakalan, dan karena ia tidak ingin menerima, oleh karena itu ia terus saja melontarkan keberatan yang tidak ada gunanya. Akan tetapi lihatlah bahwa pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan sesuai dengan sunnahnya bahwa Zur awrahmung si niscay kabul kare. Jadi ia akan memberikan dukungannya dengan sangat jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau saya salah pasti akan menghancurkan saya. Dan yakinlah bahwasanya apa yang saya lakukan ini merupakan perlakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ia yang mendustakan saya, ia adalah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan memberikan kejelasan pada pendakwaan saya. Oleh karena itu, mereka yang mendustakan saya, maka ia pun sungguh mendustakan yang mulia Rasulullah SAW. Beliau alaihissalam bersabda bahwasanya yang mengingkari saya, ia sungguh bukan hanya mengingkari saya, tetapi ia mendustakan Allah dan yang mulia Rasulullah SAW, karena yang mendustakan saya, ia sebelumnya justru telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu dusta, padahal ia itu maha melihat bahwasanya kekisruhan yang terjatuh sudah mencapai batasnya di dunia ini. Dan janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa tidak mungkin tidak ada rencana yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat ini. Dan bukankah dalam ayat istikhlaf Allah Subhanahu wa taala sebagaimana silsilah Musawi, maka di dalam silsilah Muhammadi pun ia akan mendirikan suatu silsilah khilafah. Akan tetapi nauzubillah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan khalifah kepada silsilah Muhammadiyah. Dan tidak hanya sampai hal ini, maka kita pun terpaksa akan mengingkari bahwasanya bahwa nauzubillah Masih Muhammadi pun itu tidak benar. Karena perlulah sebagaimana Masil Muhammadi dan silsilah Musawi itu akan datang wujudnya sebagaimana dalam silsilah Musawi, yaitu dalam 14 abad setelahnya. Oleh karena itu, maka kita terpaksa untuk mendustakan ayat ini pula, yaitu akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yaitu akan kedatangan suatu sosok yang merupakan bayangan. Oleh karena itu banyak juga ayat-ayat Al-Quran lainnya yang terpaksa kita pun harus mendustakannya apabila berpikir seperti ini. Bahkan kita pun terpaksa mengatakannya bahwasanya nauzubillah kita itu akan mendustakan Al-Quran dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, apakah mendustakan saya ini merupakan perkara yang kecil? Oleh karena itu, siapa yang mendustakan saya, maka ia bukan hanya dengan mulutnya, akan tetapi dengan amalannya pula dia pun mendustakan saya. Berkenaan dengan ini adapun ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anta minni wa ana minka. Tidak salah lagi bahwasanya orang yang mendustakan saya itu pasti ia pun mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia yang menerima saya itu adalah menerima Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud Allah Subhanahu wa taala merupakan keimanan yang kuat kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingkari saya adalah mengingkari yang mulia Rasulullah SAW. Dan siapa saja yang berani melakukan hal ini, maka lihatlah lubuk hati mereka yang paling dalam dan carilah keputusannya bahwasanya ia itu sebenarnya mendustakan siapa. Oleh karena itu menjelaskan hal ini bahwasanya mereka yang mendustakan Hazrat Masih Maud alaihissalam, ia adalah mendustakan yang mulia Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Bagaimana dengan mengingkari Al-Masih yang dijanjikan itu, yang mengingkari wujud yang mulia Rasulullah SAW? Bahwasanya yang mulia Rasulullah SAW
Jadi mengapa mengingkari Al-Masih yang janjikan itu adalah mengingkari yang mulia Rasulullah SAW? Beliau SAW bersabda bahwa sebagaimana yang dijanjikan oleh yang mulia Rasulullah SAW bahwa akan datang mujadid pada setiap awal abad itu seorang mujadid, maka itu nauzubillah akan salah. Kemudian janji akan datangnya seorang yang mematahkan salib, maka nauzubillah itu akan salah. Karena fitnah itu sungguh telah datang, akan tetapi kenapa imam yang dijanjikan itu tidak datang? Oleh karena itu apabila mereka menerima ini, bukankah mereka pun mendustakan yang mulia Rasulullah SAW? Oleh karena itu saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasanya orang yang mendustakan saya itu bukan hal yang kecil. Karena ia mendustakan saya, ia dari awalnya saja telah kafir. Dan ia terpaksa akan merasakan kesalahan mereka. Dan terpaksa mereka akan harus meninggalkan Quran dan hadis saya. Hazrat Masih Maud SAW bersabda bahwasanya saya itu adalah wujud dari pembenaran yang apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Saya ini benar. Saya bukan kafir dan saya adalah wujud pembenaran dari wa ana awwalul muslimin. Dan apa saja yang aku ucapkan, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya ini itu adalah benar. Dan bagi yang percaya pada Allah dan Rasulnya, ini pun cukup bahwasanya apa yang saya sampaikan itu cukuplah diam baginya. Akan tapi ia orang yang bersikap kasar dan tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, maka apakah yang bisa dilakukan bagi mereka? Oleh karena itu dalam permasalahan ini janganlah bersikap tergesa-gesa, akan tetapi harus dengan perlahan-lahan dan berpikirlah secara dalam dan jernih. Kemudian pada kesempatan ini beliau alaihissalam bersabda bahwa apabila di dalam perkara ini tidak ada bukhul dan ada keras kepala, maka lihatlah apakah Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya dari kegelapan dan membawanya kepada cahaya. Oleh karena itu saya meyakini bahwasanya apabila orang yang mengimani saya dengan sungguh-sungguh, maka ia di dalam dunia ini akan mendapatkan izzat atau kebesaran atau kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan-kemuliaan padanya. Beliau alaihissalam bersabda bahwasanya siapa saja yang hatinya itu bersih dan jernih dan keinginan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam dirinya, maka lihatlah apa yang dicontohkan oleh Hazrat Isa alaihissalam. Hazrat Isa menyampaikan kepada saya bahwa sebagaimana Yahudi menyatakan kepada Hazrat Isa alaihissalam bahwasanya sebelum datang Al-Masih yang janjikan itu akan ada Elia, dan orang Yahudi itu melihat di dalam kitab-kitab sucinya bahwasanya di dalam buku Maleakhi itu Elia itu harus datang. Beliau alaihissalam bersabda bahwasanya yang datang itu adalah saya. Apabila kalian ingin menerima ya terima, kalau tidak menerima ya tidak apa-apa. Kan tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keputusan bagi siapa. Dan apabila dilihat dari kitab sucinya, maka memang yang benar itu adalah itu. Akan tetapi Hazrat Isa SAW menyatakan bahwasanya keputusan ini tidak benar. Akan tetapi sebagaimana orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya apa yang dikatakan oleh Hazrat Isa alaihissalam itu adalah benar sesuai dengan hatinya. Yang apabila ia takut kepada wujud Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bergetar hatinya dan ia akan dapat melihat bahwasanya pendakwaannya itu adalah dusta.
sebagaimana Nabi Musa dan Fir'aun, bahwasanya yang berdosa itu pasti akan kalah. Lihatlah apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan kepada saya atau ingin menghancurkan jemaat saya ini. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini suara yang berasal dari desa yang sangat terpencil itu sekarang sudah tersebar hingga 210 negara, dan ini merupakan wujud kebenaran beliau alaihi salatu wassalam, yang di mana jemaat tidak ada gambaran untuk sampai kepada suatu pelosok, dan sekarang itu bahkan tidak hanya muncul orang-orang yang beriman kepada mereka, bahkan keimanan mereka adalah keimanan yang sungguh-sungguh sangat bisa menjadi contoh. Salah satu contoh adalah Benin, sebuah negara yang kecil di Afrika. Di sana ada satu jemaat yang berdiri pada tahun 2012. Salah satu Ahmadi di desa itu, yaitu Ibrahim Saab, menerima jemaat. Sebelumnya itu adalah Muslim juga dan memiliki ilmu yang cukup banyak. Dan setelah menerima jemaat Ahmadiyah, ia semakin maju di dalam keimanannya. Kemudian mulai bertablik kepada saudara laki-lakinya. Kemudian saudaranya laki-lakinya itu resah dengan tablik yang dilakukannya. Ia berpikir bahwa ia ingin menghilangkan agama kami. Kemudian mulailah kekisruhan dan perselisihan di antara mereka. Tapi Ibrahim Saab terus bertablik, dan pada akhirnya dengan bertablik, maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala 3 desa masuk ke dalam pelukan jemaat Ahmadiyah ini. Oleh karena itu, saudara laki-lakinya bersama keluarganya itu berniat untuk membunuh Ibrahim Saab ini, karena mereka berpikir bahwasanya ini terus saja bertablik, oleh karena itu bunuh saja dia. Ibrahim Saab melihat di dalam mimpinya bahwa saudara laki-lakinya itu menggali sebuah lubang, dan setelah itu 3 hari setelah itu tiba-tiba saudara laki-lakinya itu meninggal. Setelah itu teman dari saudara laki-lakinya itu meninggal. Kemudian saudara laki-lakinya itu bilang bahwasanya Ibrahim Saab ini melakukan sihir kepada teman saya ini sehingga meninggal. Kemudian Ibrahim Saab bermimpi lagi bahwasanya saudara laki-lakinya itu berdiri di dekat pohon untuk mengukur tingginya, dan kebiasaan di kampung itu bahwasanya apabila ada orang yang berdiri di dekat pohon, maka ia itu akan seolah-olah akan mati mengukur kuburannya sendiri. Dan beberapa hari kemudian istri dari saudara laki-lakinya itu yang sedang hamil itu meninggal. Kemudian anaknya yang masih kecil itu kemudian sakit. Kemudian saudara laki-lakinya itu pergi ke raja yang ada di daerah tersebut. Kemudian berkata kepada raja tersebut untuk mengobati anaknya. Kemudian raja itu pun memanggil Ibrahim Saab, dan raja itu berkata, "Apa yang kalian lakukan? Apa yang agama yang kalian sebarkan ini? Oleh karena itu tobahlah kamu, akan tetapi kalau tidak, kamu tidak akan mampu melihat hari esok." Kemudian Ibrahim Saab berkata bahwasanya agama ini saya sungguh-sungguh memahaminya dan saya tidak bisa meninggalkannya. Dan berkandung kematian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja itu mengatakan bahwasanya Tuhan di daerah ini itu adalah saya. Dan kamu itu pasti akan mengetahui bahwasanya apa yang aku putuskan itu, apabila seorang itu akan mati besok, maka ia pasti akan mati besok. Kemudian Ibrahim Saab
lihat oke, tidak apa-apa. Akan tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa, dan saya tidak bisa meninggalkan keyakinan saya, karena Islam yang sebenarnya itu adalah ini. Kemudian raja itu semakin marah. Oleh karena itu, raja itu berkata bahwasanya tutuplah di dalam sebuah kamar. Kemudian Ibrahim Sah berkata, engkau janganlah masuk ke dalam urusan saya ini dan biarkan saya. Dan biarlah saya pergi. Oleh karena itu mereka pun meninggalkannya. Kemudian pada hari esoknya, sebagaimana hari esok yang kemudian pada keesokan harinya raja itu pun mendapatkan serangan falij, paralisis, itu tidak bisa menggerakkan anggota badannya. Kemudian beberapa hari kemudian pun ia meninggal. Kemudian saudara laki-lakinya mengatakan bahwasanya saya itu tidak ingin mengadakan perselisihan dengannya, karena Islam saya pun seperti itu juga, seperti yang Ibrahim sampaikan. Oleh karena itu, akibat kewafatan dari raja ini, maka pengaruhnya akan menjadi sangat berat, lebar, dan memberikan bukti kebenaran dari jemaat Ahmadiyah ini. Dan inilah bukti dari kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa lihatlah bahwa saya bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa banyak sekali tanda yang memberikan dukungan kepada saya, dan ini sedang terjadi, dan bukanlah tanda-tanda itu sudah tertutup, dan terus akan datang tanda-tanda itu. Dan tidak ada sedemikian rupa tanda-tanda yang diberikan kepadaku, dan ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan dengan derajat Hazrat Masih Maud alaihissalam ini, sebagaimana halnya waktu panen, maka pada saat itulah adalah masa jauhnya keburukan. Beliau alaihissalam bersabda bahwasanya menolak kebenaran itu sudah ada dalam sedemikian puncaknya, dan orang yang membunuh, dan orang bilang bahwasanya manusia itu tidak takut kepada lebah dan lain sebagainya. Akan tetapi mengapa manusia itu pada saat itu tidak malu apabila mendengar agamanya itu diserang dari berbagai arah? Kini jelaslah telah datang masa tersebut bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala akan, bahwa yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sebuah figur. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah rencana. Dan Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Dan kini telah datang waktunya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnahnya telah mengirimkan saya. Nah, dengan sesuai dengan sunnatullah, maka diketahui bahwa apabila sesuatu itu telah sampai pada puncaknya, maka di langit itu telah ada suatu persiapan, dan inilah tanda bagaimana persiapan dari langit itu. Dan tanda yang besar akan kedatangan suatu mujaddid atau pemberi peringatan itu, yaitu ia datang tepat pada waktunya. Dan bukankah masa ini adalah masa yang memang diperlukan kedatangan wujud tersebut? Dan bahkan sampai sekarang pun orang berkata bahwasanya kami memerlukan pemberi peringatan. Bahkan di Pakistan pun sampai sekarang menyatakan bahwasanya kami membutuhkan Al-Masih yang janjikan. Akan tapi mereka mengingkari kita. Meskipun kita itu duduk-duduk saja di kamar, akan tapi pasti pekerjaan ini akan terus berjalan. Dan
Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha linnas, bahwasanya kehidupan itu telah ada rodanya. Apabila sesuatu yang terbit itu, maka pasti akan ada sesuatu yang terbenam. Sebagaimana oleh karena itu terbitnya sesuatu hal itu, maka merupakan terbenam dari hal yang lainnya. Oleh karena itu, pada saat itu adalah waktu terbenamnya dari suatu hal, yaitu mereka yang menolak Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam bersabda bahwasanya ia akan melihat. Nah, telah zahirlah bahwa ia pasti akan mundur dan akan jatuh. Dan ini adalah tanda-tanda dari kemunduran mereka. Nah, keadaan ini merupakan tanda kemunduran mereka, dan pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara perlahan-lahan. Dan insya Allah pasti akan terjadi. Beliau alaihissalam bersabda, apabila pada kami itu tidak ada dalil sekalipun, akan tapi apabila kita melihat masa ini, maka wajiblah bagi umat muslim bahwasanya mereka berpikir, kenapa tidak datang sampai sekarang wujud yang memotong salib itu? Kan tapi mereka justru berselisih satu sama lain. Bukannya mencari Al-Masih yang dijanjikan tersebut. Oleh karena itu, karena wujud beliau itu adalah wujud yang memotong salib, oleh karena itu sangat diperlukan wujud beliau pada masa itu. Dan saya pun untuk menolak ateisme itu. Oleh karena itulah nama saya itu disebut juga sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Apabila para ulama itu, apabila para mullah itu menginginkan kebaikan bagi kemanusiaan, maka hendaknya mereka itu berpikir bahwasanya mengapa mereka itu menuliskan fatwa terus-menerus kepada kita ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengatakan bahwasanya apa yang akan terjadi itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, apa gunanya fatwa mereka itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwasanya apa yang akan terjadi itu pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa melawannya, tidak akan bisa menolaknya. Oleh karena itu, mereka itu sungguh merupakan pembantu kita karena telah menolong menyebarkan ajaran kita ini ke seluruh dunia. Dan dengan cara ini banyak pula orang-orang yang muncul pemikirannya di dalam diri manusia, bahwasanya karena suatu ulama telah menolak Jemaat Ahmadiyah, maka pada akhirnya kami pun mencari-cari. Dan sekarang ini adalah zaman internet, dan banyak sekali literatur jemaat yang tersedia di internet, dan bisa juga menjadikan perbandingan umat manusia pada saat ini. Dan ini pun merupakan salah satu sarana, yaitu apa yang disampaikan oleh para maulwi itu merupakan salah satu sarana tabligh. Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam menjawab keberatan bahwasanya sebelumnya sudah banyak firqah, oleh karena itu apa gunanya firqah yang satu ini lagi? Dan apa gunanya kami itu masuk ke dalam jemaat engkau? Beliau alaihissalam bersabda, pada saat itu pun orang Ahmadi banyak yang diam apabila mendengar keberatan seperti ini. Beliau alaihissalam bersabda, banyak orang yang berkeberatan bahwasanya apa gunanya kami masuk ke dalam jemaat engkau, karena kami pun puasa, sholat. Banyak orang yang tidak mengetahui, mereka pun masuk ke dalam perkataan mereka bahwa kami telah melakukan sholat, kemudian membayar zakat. Kemudian kenapa engkau itu menanam benih seperti ini? Karena kami itu telah mendirikan sholat, kemudian telah membayar zakat dan puasa dan lain sebagainya. Beliau alaihissalam bersabda bahwasanya apa yang mereka katakan itu hanyalah karena ketidaktahuan mereka.
Dan pekerjaan saya itu adalah benih ini itu ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saya yang menanamnya, ini adalah benih yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelemahan dari amal itu dan kelemahan dari amal mereka itu adalah seperti itu. Oleh karena itu, keberatan mereka itu adalah keberatan yang tidak pada tempatnya dan sia-sia. Dan keberatan seperti ini hendaknya tidak ada di dalam diri masing-masing. Apabila kita berpikir dengan sesungguh-sungguhnya, maka keberatan seperti ini tidak akan datang. Dan dengan khayalan seperti ini, maka manusia pun akan rusak juga pemikiran mereka. Memang ada beberapa yang menyatakan bahwasanya kita pun menjalankan sholat kemudian membayar zakat dan diketahui bahwasanya kita itu melakukan segalanya. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya mereka yang datang ke jemaat kita dan memberikan masuk ke dalam jemaat kita dan memberikan khayalan seperti ini, maka saya justru timbul belas kasihan kepada mereka itu yang telah masuk jemaat aku ini. Mengapa mereka masuk ke dalam jemaatku ini hanya secara kulitnya saja, kan, tapi tidak secara hakikat masuk ke dalam jemaat ini. Oleh karena itu, baiat secara zahir jangan dilakukan, akan tapi kita harus baiat secara hakiki. Oleh karena itu, khayalan seperti ini itu menyebar layaknya sihir. Oleh karena itu, orang yang seperti itu, mereka tidak berpikir, mengapa kita memiliki iman seperti itu? Dan mereka mengikuti adat-adat orang-orang lain. Sungguhnya mereka tidak melihat pada hakikatnya. Iman mereka itu hanya pada kulit, bukan pada dagingnya. Mereka memang secara zahir itu adalah orang muslim, akan tapi di dalam ruh mereka tidak ada ketakwaan. Oleh karena itu, apabila amalan orang muslim itu adalah amal saleh, maka pasti hasilnya itu adalah hasil yang baik juga. Oleh karena itu, sebagian umat muslim itu tidak memahami bahwasanya kami itu, apa yang salah dari kami, karena kami pun menjalankan Islam seperti kalian. Oleh karena itu saya menyatakan kepada orang muslim yang lainnya, oleh karena itu mereka menyatakan bahwasanya kita pun mengatakan la ilaha illallah, kita menjalankan sholat dan membayar zakat. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, saya mengatakan bahwasanya seluruh amalan kalian itu tidak ada yang merupakan amal saleh, kan, tapi amalan mereka itu hanya sebagai pos, jadi tidak ada dagingnya. Mengapa dari amalan mereka tidak ada hasil-hasil yang baik? Karena amalan yang baik itu adalah amalan yang bersih dari campuran-campuran kebakhilan dan lain sebagainya. Yaitu mereka itu adalah orang-orang muslim, akan tetapi mereka memusuhi kebenaran. Dan mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya dikirimkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada di dalam kalbunya, maka mereka pasti tidak akan mengingkarinya, dan mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka takut jangan sampai kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dikurangi oleh mereka. Dan apabila mereka itu mengamalkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm,
yaitu mereka jangan berbicara apa yang mereka tidak memiliki ilmu terhadapnya. Maka mereka tidak akan melakukan hal ini. Oleh karena itu berkenaan dengan fitnah-fitnah yang datang dari dalam maupun dari luar terhadap Islam ini, sungguhnya Hazrat Muhammad SAW telah memberikan kabar berkaitan dengan akhir zaman, bahwa pada saat itu akan datang dua macam fitnah, yaitu dari dalam maupun dari luar. Fitnah dari dalam itu adalah umat muslim tidak akan menjalankan Islam secara sungguh-sungguh. Mereka tidak ada amal saleh. Mereka melakukan penzinahan, minum-minuman keras, dan mereka masuk ke dalam segala macam perbuatan buruk. Dan mereka tidak menghiraukan larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sholat dan puasa, dan tidak mengindahkan amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah dari dalam, itu amalan umat muslim Islam itu akan sedemikian rupa rusaknya. Dan serangan dari luar itu kita lihat bagaimana kezaliman terjadi atas Islam, yaitu serangan kepada zat yang mulia Rasulullah SAW, dan ini semakin bertambah dan semakin banyak, dan akan banyak usaha-usaha menyerang kebesaran yang mulia Rasulullah SAW. Intinya, pada saat datangnya kedua macam fitnah tersebut, bersama dengan itu akan ada kabar suka kedatangan sebuah sosok yang akan menghancurkan segala macam fitnah tersebut, yaitu fitnah salib dan lain sebagainya. Dan ia akan meluruskan segala macam perselisihan internal dan akan memberikan petunjuk kepada umat muslim. Oleh karena itu hal ini pun tersirat di dalam ayat wa akharina minhum. Oleh karena itu kita yang mengimani Hazrat Masih Maud alaihissalam, oleh karena itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya di atas standar umat muslim pada umumnya. Dan gambaran umat Islam pada saat ini, yang diperlihatkan umat Islam saat ini, hendaknya jangan menjadi amalan kita. Hendaknya kita jauh lebih baik dari mereka. Amalan-amalan saleh kita hendaknya demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu dalam menjelaskan maksud ini, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, seseorang yang baiat tidak hanya mereka meyakini bahwasanya kami itu berada dalam kebenaran, karena hanya dengan mengimani Allah Ta'ala tidak akan senang, karena selama tidak ada amal saleh. Oleh karena itu berusahalah untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi orang yang bertakwa dan menjauhi diri kita dari keburukan-keburukan. Dan jalanilah siang dan hari kalian dengan kerendahan, karena apabila tidak, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan keras. Dan bayarlah sedekah dan jalanilah istighfar dan dawamlah dalam salat kalian. Apabila ia mengimani akan tetapi ia mundur dalam keimanannya, maka tidak ada gunanya. Allah Ta'ala tidak ridho hanya dengan perkataan saja. Beliau alaihissalam bersabda bahwasanya, apakah amal saleh itu? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan keimanan pun ada amal saleh juga. Amal saleh itu adalah di mana di dalamnya tidak ada satu zarah pun kerusakan. Apa pencuri di dalam amal saleh itu? Pencuri dalam amal saleh itu adalah perbuatan riya, kemudian perbuatan ju', yaitu ia setelah melakukan perbuatan baik maka ia merasakan sangat senang telah melakukan pekerjaan baik. Maka amalan itu akan batil.
Oleh karena itu amal saleh itu adalah amal yang bersih dari zulum, ria, ju, dan takabur. Dan tidak ada pikiran di dalam dirinya untuk tidak memenuhi hak-hak orang lain. Dan pada akhirat dan pada hari akhir kelak inilah yang akan menolongnya kelak. Dan jika mereka melakukannya maka akan jauh dari segala kesulitan di dunia ini. Oleh karena itu apabila tidak melakukan amal saleh dan hanya menulis, oleh karena sebagaimana halnya seorang tabib yang memberikan resep obat, apabila ia tidak menggunakan resep itu dan meletakkannya di atas meja, maka apa faedahnya? Oleh karena itu harus dimakan resep itu, harus digunakan resep itu. Oleh karena itu hendaklah melakukan tobat dan lihatlah bagaimana dengan tobat ini kita bisa menimbulkan perubahan. Banyak orang yang ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Rahim dan Karim. Beliau alaihissalam bersabda, ada orang yang tidak tahu akan dosa dan ada orang yang tahu akan dosa. Oleh karena itu manusia hendaknya melakukan istighfar terus-menerus dan terus dalam amalan ini. Bahwa atas dosa yang ia ketahui ataupun yang tidak ketahui, dan supaya segala anggota tubuh bersih dari segala macam kesalahan dan dosa. Dan jangan sampai ada suatu amalan dan jangan sampai ada anggota badannya yang melakukan kesalahan. Ia melakukan istighfar supaya jangan sampai segala anggota badannya melakukan kesalahan. Oleh karena itu hendaknya kita berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Doa ini adalah doa yang makbul. Janganlah menjalani hidup dengan kesia-siaan. Apabila seorang yang menjalani hidup dengan penuh kesia-siaan, maka ia akan rugi. Yang Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak ada suatu cobaan yang datang dan hendaknya berdoa, Rabbi kulli syai'in khadimuka rabbi fahfazni wansurni warhamni. Dan keyakinan saya itu adalah semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita mengamalkan kedua doa ini. Yaitu kedua doa tadi. Kita memaknainya dan mengerti apa maknanya. Oleh karena itu setiap Ahmadi hendaknya introspeksi diri dan menilai masing-masing mereka bahwasanya kita telah mengimani Hazrat Masih Maud alaihissalam. Apakah kita telah memenuhi hak kewajiban kita dalam mengimani Hazrat Masih Maud alaihissalam? Ada beberapa di antara kita yang tidak dawam dalam solat, tidak ada perhatian ke arah solat, dan beberapa tidak ada perhatian terhadap istighfar, dan tidak ada perhatian kepada memenuhi hak satu sama lain. Dengan itu bagaimana kita bisa mengatakan bahwasanya kita tengah menjalankan amal saleh? Bagaimana kita telah mengatakan bahwasanya kita itu menjalankan hak Allah dan Rasul-Nya? Apabila kita telah mengiman kemudian kita tidak ada perubahan di dalam diri kita, maka sungguh kita itu berada dalam dosa. Oleh karena itu kita harus secara sungguh-sungguh menilai masing-masing kita, mengintrospeksi diri kita, dan jangan sampai kita itu merayakan hari Masih Maud alaihissalam hanya seremonial saja, kan, tapi kita menjadi orang-orang yang menjauhi diri kita dari berbagai macam keburukan baik dalam maupun luar. Pada hari ini ada kabar suka juga dan pengumuman bahwa
Di sini surat kabar Al-Hakam yang dulu jalan dari Qadian dan pada tahun 1934 itu di tengah-tengahnya pernah terpotong, kemudian mulai lagi 1934 kemudian berakhir lagi, dan ini adalah surat kabar yang pertama pada masa kehidupan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu media cetak tidak terlalu banyak kan, tapi akan dipersiapkan telah tersedia secara online, yaitu di www.alhakam.org. Demikian pula di HP maupun tablet, aplikasi telah tersedia dengan nama Al-Hakam yang bisa kita download. Dan ini akan menjadi sarana yang memudahkan kita. Dan aplikasi ini telah tersedia di iPhone maupun Android. Dan khutbah kebat akan segera tersedia. Dan ini ada edisi khusus berkenaan dengan Hari Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan setiap hari Jumat akan diterbitkan. Jadi ini surat kabar mingguan. Oleh karena itu setiap orang bisa mengambil manfaat dari sini. Semoga ini terus berkelanjutan, karena ini ada dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu orang yang menggunakan bahasa Inggris hendaknya mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.